Bahkan sebelum mobil ditemukan, para raja dan kaisar paling berkuasa di masa lalu sudah memiliki kereta yang sangat mewah dan mahal. Dan mereka tidak hanya menggunakannya untuk bepergian, sebaliknya, itu juga menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan status tinggi mereka. Saat ini harga beberapa kereta yang masih tersisa ini mencapai jutaan dolar dan yang lainnya dianggap sebagai harta sejarah yang sangat berharga. Dalam video ini kita akan mengetahui 10 kereta kuno paling menakjubkan yang pernah digunakan oleh beberapa pemimpin paling berkuasa dalam sejarah. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari Anda dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami, para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Nomor 10, kereta kerajaan Tutankhamun, Mesir kuno. Pada tahun 1922, arkeolog Howard Carter menemukan makam Firaun Tutankhamun di Mesir. Ini adalah salah satu penemuan arkeologi terpenting dalam sejarah. Karena hampir semua barang di dalam makam masih utuh setelah terkunci selama lebih dari 3.000 tahun. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan adalah 6 kereta kerajaan milik Firaun muda itu. Sebelum dimasukkan ke dalam makam, kereta-kereta itu dibongkar dengan hati-hati agar muat di lorong-lorong yang sempit. Setelah itu dirakit kembali di dalam bersama dengan peralatan emas. Senjata dan barang berharga lainnya diyakini akan digunakan oleh raja di alam baka. 6 kereta itu tidak semuanya memiliki fungsi yang sama. Beberapa di antaranya digunakan untuk upacara kerajaan dan dilapisi daun emas dengan desain yang menggambarkan Tutankhamun sebagai seorang pejuang dan pemburu. Ada juga kereta yang lebih ringan yang diyakini digunakan untuk berburu atau bahkan dalam pertempuran. Cara pembuatannya juga sangat mengagumkan. Kayunya diuapi agar mudah dibentuk sesuai lengkungan yang diinginkan. Dengan cara ini, seluruh rangka menjadi lebih kuat tanpa menambah berat. Roda-rodanya memiliki 6 jari-jari, sehingga lebih ringan dan lebih kuat dibandingkan roda padat dari peradaban kuno lainnya. Salah satu desain paling cerdas lainnya adalah lantainya. Alih-alih menggunakan kayu solid, orang Mesir menggunakan tali kulit yang dianyam. Hal ini membuat getaran kereta menjadi berkurang. Dengan kata lain, mereka sudah memiliki sistem suspensi sederhana lebih dari 3.000 tahun sebelum mobil modern ditemukan. Hingga saat ini, kereta Tutankhamun masih termasuk salah satu kereta kerajaan paling tua dan paling lengkap yang pernah ditemukan di dunia. Mereka bukan hanya simbol kekuasaan seorang Firaun. Mereka juga menjadi bukti bahwa tingkat rekayasa dan keahlian kerajinan tangan di Mesir kuno sudah sangat tinggi lebih dari 3.300 tahun yang lalu. Nomor 9, kereta emas kerajaan Britania Raya. Kalau bicara tentang kereta kerajaan paling terkenal di dunia, hampir tidak ada yang bisa menandingi Gold State Coach dari Britania Raya. Sekilas saja, mudah untuk berpikir bahwa kereta ini terbuat dari emas murni, karena kemanapun Anda melihat, hampir seluruh dekorasinya tampak berlapis emas. Tapi sebenarnya kereta ini bukan terbuat dari emas solid. Menurut Royal Collection, bagian utama kereta ini terbuat dari kayu yang hanya dilapisi dengan daun emas tipis. Kereta ini dibuat agar terlihat sangat mewah, tanpa harus menggunakan terlalu banyak emas murni. Kereta ini pertama kali dipesan oleh Raja George III pada tahun 1760. Setelah hampir 2 tahun pengerjaan, kereta ini selesai pada tahun 1762. Yang mendesain kereta ini adalah arsitek terkenal, Sir William Chambers. Sedangkan yang membuatnya adalah pembuat kereta asal London, Samuel Butler. Kereta ini sangat besar, beratnya sekitar 4 ton, panjangnya hampir 24 kaki, dan tingginya mencapai 12 kaki. Artinya, kereta ini bahkan lebih berat daripada banyak SUV saat ini. Karena beratnya yang luar biasa, 2 atau 4 kuda saja tidak cukup, dibutuhkan 8 kuda hanya untuk menariknya. Dan meskipun sudah ditarik oleh 8 kuda, lajunya tetap sangat lambat. Biasanya kecepatannya hampir sama dengan orang yang berjalan kaki. Tapi ukuran bukanlah alasan mengapa Gold State Coach menjadi terkenal. Alasan sebenarnya adalah perannya dalam sejarah monarki Inggris. Sejak penobatan Raja William keempat pada tahun 1831, hampir semua raja dan ratu Inggris telah menggunakan kereta ini dalam upacara penobatan mereka. Jadi setiap kali ada raja atau ratu baru yang naik takhta, kemungkinan besar inilah kendaraan yang akan dilihat oleh seluruh dunia. Jika kamu melihat setiap detailnya, kamu akan menyadari bahwa hampir tidak ada ruang kosong. Ada ukiran berbagai simbol, dekorasi emas, dan lukisan besar di kedua sisinya. Gambar-gambar ini menampilkan adegan dari mitologi Romawi.
Pelukisnya adalah seniman Italia bernama Giovanni Battista Cipriani. Di atas kereta terdapat 3 malaikat kecil atau cherub. Mereka mewakili Inggris, Skotlandia, dan Irlandia sambil memegang beberapa simbol penobatan Britania. Di bagian bawahnya terdapat 4 ukiran besar Triton, makhluk dalam mitologi Yunani yang setengah manusia dan setengah ikan. Bagi para seniman pada masa itu, desain-desain ini adalah simbol kekuatan dan kekuasaan kerajaan. Namun, ada satu fakta mengejutkan tentang kereta ini. Konon, ini adalah salah satu kendaraan paling tidak nyaman yang pernah digunakan oleh raja dan ratu. Bagaimana itu bisa terjadi? Alasannya sederhana. Saat Gold State Coach dibuat, sistem suspensi modern yang digunakan pada kendaraan saat ini belum ada. Alih-alih menggunakan pegas logam, seluruh badan kereta hanya digantung pada tali kulit yang tebal. Ketika melewati jalan berlubang, guncangannya tetap terasa. Sebaliknya, seluruh kereta malah semakin bergoyang. Setiap langkah kuda, badan kereta bergerak mundur dan maju. Ketika berbelok, kereta juga bergoyang kuat ke kiri dan ke kanan. Karena itu, rasanya seperti naik perahu kecil yang dihantam ombak di laut. Ini bukan sekadar dugaan saja. Banyak raja dan ratu Inggris sendiri yang mengatakan hal ini. Raja William keempat, yang dulunya juga seorang perwira angkatan laut, mengatakan bahwa dia merasa seperti berada di tengah ombak besar saat menaiki kereta ini. Ratu Victoria sering menghindari menggunakan kereta ini karena dia tidak suka dengan guncangan yang terlalu kuat. Raja George VI juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu perjalanan paling tidak nyaman yang pernah dia alami. Dan pada tahun 2018, Ratu Elizabeth II ditanya tentang Gold State Coach dalam sebuah dokumenter. Jawabannya yang singkat hampir menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa kereta itu sebenarnya tidak dibuat untuk kenyamanan. Dan jika kita pikirkan, dia benar. Tujuan utama dari Gold State Coach bukanlah untuk membuat raja atau ratu merasa nyaman. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada semua orang kekayaan, kekuasaan, dan prestis pemerintah Inggris. Ada satu lagi detail yang unik, karena ukurannya yang besar dan berat, kereta ini juga sulit untuk dihentikan. Menurut catatan Royal Collection, pengereman harus sudah dimulai dari jarak yang cukup jauh sebelum benar-benar berhenti. Ada seorang petugas yang berjalan di belakang kereta untuk mengendalikan rem menggunakan tuas. Selama lebih dari 260 tahun, beberapa bagian sudah diganti. Kereta ini dipasangi ban karet agar lebih aman digunakan. Beberapa perlengkapan di dalamnya juga telah diperbaiki. Namun detail utama dan desainnya masih hampir sama seperti saat dibuat pada tahun 1762. Artinya, hingga sekarang para raja dan ratu masih merasakan guncangan yang hampir sama seperti yang dialami oleh nenek moyang mereka. Sudah lebih dari 2 abad yang lalu. Jadi meskipun ini bukan kendaraan paling nyaman dalam sejarah, tetap menjadi salah satu simbol terpenting dari monarki Inggris dan salah satu kereta kerajaan paling terkenal yang pernah dibuat manusia. Nomor 8, kereta komando bergerak Napoleon. Ada satu kereta dalam sejarah yang tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan. Kereta itu juga berfungsi sebagai kantor, kamar tidur, dan pusat komando bagi salah satu jenderal terbesar di Eropa. Kereta itu dimiliki oleh Napoleon Bonaparte. Sepanjang masa kampanye perangnya, dia hampir selalu berada dalam perjalanan. Karena itu, dia membutuhkan sebuah kendaraan yang bisa berfungsi sebagai markas kecil saat berada di perjalanan. Maka dia memesan sebuah kereta kampanye khusus. Ini bukan yang paling indah atau kereta paling mewah pada zamannya. Tapi ini adalah salah satu kendaraan paling praktis dan paling penting bagi seorang pemimpin di Eropa. Kereta ini dirancang untuk perjalanan jauh, bodinya lebih kuat dibandingkan kereta biasa. Dan kereta ini memiliki suspensi yang lebih baik agar guncangan jalanan tidak terlalu terasa. Tapi yang benar-benar mengagumkan adalah bagian dalamnya. Hampir setiap ruang memiliki fungsinya sendiri. Ada tempat khusus untuk menyimpan peta pertempuran. Ada kompartemen khusus untuk dokter-dokter penting. Ada perpustakaan kecil yang berisi buku-buku yang dibaca oleh Napoleon saat bepergian. Ada kaos perak dan perlengkapan untuk sarapan bahkan saat sedang dalam perjalanan. Ada juga kotak perjalanan untuk barang-barang pribadinya. Dan yang paling penting, ada tempat tidur lipat yang tersembunyi di bawah kursi utama. Jika malam tiba di perjalanan, dia tidak perlu lagi mencari tempat untuk bermalam. Dia bisa tidur langsung di dalam kereta kuda sambil perjalanan terus berlangsung. Sesampainya di tujuan berikutnya, dia sudah siap merencanakan operasi baru. Singkatnya, kereta kuda ini seperti kantor berjalan milik seorang kaisar. Sambil kuda-kuda berjalan, dia bisa makan, membaca, membuat rencana perang, dan mengelola kekaisarannya.
Kecepatan juga sangat penting bagi Napoleon. Dia dikenal sebagai orang yang tidak sabaran dan tidak suka membuang-buang waktu. Itulah sebabnya dia memerintahkan kusir-kusirnya untuk melaju secepat mungkin, namun tetap aman selama perjalanan. Karena itu, para supir Napoleon termasuk yang terbaik di Eropa pada masa itu. Tapi bukan hanya kecepatan yang penting baginya, keamanan juga sangat penting. Setiap kali dia bepergian, selalu ada tentara-tentara berkuda yang menemaninya sebagai pengawal. Setiap rute juga direncanakan dengan matang sebelum dia berangkat. Pada awal abad ke-19, perjalanan seorang kaisar sangat berbahaya. Satu informasi yang salah atau serangan mendadak saja bisa mengubah jalannya seluruh perang. Namun akhirnya datang juga hari di mana kekuasaan Napoleon benar-benar berakhir. Pada 18 Juni 1815, terjadi pertempuran terkenal yang disebut Pertempuran Waterloo. Inilah pertempuran yang mengakhiri kekaisarannya. Setelah pasukan Prancis kalah, tentara-tentara Prusia dengan cepat maju ke depan. Dalam pengejaran mereka berhasil mendapatkan kereta dinas perang pribadi milik Napoleon. Kereta itu hampir tidak tersentuh. Ketika mereka membuka kereta tersebut, mereka menemukan banyak barang berharga yang tertinggal di dalamnya. Ada koin emas, ada berlian, ada buku-buku pribadi, ada peralatan makan, dan ada juga peta-peta militer yang menunjukkan rencana operasi Napoleon sebelum kekalahannya. Meskipun rencana-rencana itu sudah tidak bernilai dalam perang itu sendiri karena pertempuran telah usai, namun rencana-rencana tersebut menjadi sangat berharga bagi para sejarawan. Karena itu, mereka lebih memahami bagaimana cara berpikir dan merencanakan Napoleon pada minggu-minggu terakhir masa pemerintahannya. Setelah Waterloo, kereta ini menjadi trofi perang. Kereta ini berpindah-pindah tangan ke berbagai pemilik sebelum akhirnya dipamerkan kepada publik di London sebagai salah satu pameran sejarah paling terkenal pada masanya. Hingga sekarang, kereta lapangan milik Napoleon tetap menjadi salah satu kendaraan bersejarah paling penting di Eropa. Ini bukanlah yang paling banyak mengandung emas, juga bukan yang paling indah dekorasinya, tapi hanya sedikit kereta yang pernah menyaksikan runtuhnya sebuah kekaisaran. Dan hanya sedikit juga kendaraan yang menjadi saksi bisu pada malam ketika Napoleon kehilangan pasukannya, kekuasaannya, dan kebebasannya. Nomor 7. Kereta Concorde Amerika Serikat. Jika kereta-kereta sebelumnya dalam daftar ini dibuat untuk raja dan kaisar, yang berikutnya dibuat untuk orang-orang biasa. Tapi jangan salah, kereta ini punya peran besar dalam sejarah Amerika. Inilah Concorde Stagecoach. Pada tahun 1827, Abbott Downing Company mulai membuat kereta stagecoach di kota Concord, New Hampshire. Tak lama kemudian, ini menjadi kendaraan paling terkenal untuk perjalanan jarak jauh di seluruh Amerika. Ketika belum ada rel kereta api di banyak bagian negara, ini adalah cara utama bagi orang-orang untuk mencapai tempat-tempat yang jauh. Bukan hanya penumpang yang naik kendaraan ini, tapi juga membawa surat, dokumen penting, uang, emas, dan berbagai produk lainnya. Singkatnya, ini adalah bagian penting dari pertumbuhan Amerika saat pemukiman mereka meluas ke barat. Salah satu keunggulan terbaik dari Concorde Stagecoach adalah suspensinya. Alih-alih menggunakan pegas logam, para pembuatnya menggunakan tali kulit tebal. Ketika melewati jalan berbatu, seluruh badan kereta sedikit bergoyang. Karena hal ini, getaran yang dirasakan jadi lebih ringan dibandingkan dengan kereta yang tidak memiliki desain seperti ini. Tapi jangan berpikir bahwa perjalanannya nyaman. Sebenarnya, jika kamu hanya beberapa hari naik kereta ini, kamu bisa merasa pusing karena goyangan yang terus-menerus. Di dalam gerbong ada 3 kursi, 3 orang di setiap kursi. Jadi 9 penumpang bisa naik di dalamnya. Jika bagian dalam sudah penuh, ada penumpang yang akan duduk di atap bersama barang bawaan mereka. Di sana mereka langsung terkena panas matahari, kehujanan, dan terkena debu saat gerbong berjalan. Perjalanan dari St. Louis ke San Francisco memakan waktu sekitar 25 hari. Setiap 10 hingga 15 mil mereka berhenti di pos persinggahan untuk mengganti kuda. Di sana juga para penumpang makan dengan cepat sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Menurut cerita pada masa itu, makanan di stasiun relay juga tidak terlalu enak. Biasanya yang disajikan adalah daging asin, kacang-kacangan, biskuit keras, dan kopi yang sangat kuat. Pada malam hari, para penumpang biasanya tidur di lantai stasiun bersama penumpang lainnya. Ada bahaya lain juga, yaitu para perampok. Karena banyak kereta pos membawa uang dan emas, mereka sering menjadi target para bandit bersenjata. Oleh karena itu, dalam banyak perjalanan, ada penjaga bersenjata yang duduk di samping sopir sambil memegang senapan.
Dari sinilah asal mula istilah terkenal riding shotgun. Hingga sekarang, Concorde Stagecoach dianggap sebagai salah satu kendaraan paling terkenal dalam sejarah Amerika. Sebelum kereta api dan kendaraan modern datang, inilah yang menghubungkan bagian-bagian terpencil negara dan membantu membawa orang, perdagangan, serta komunikasi ke seluruh perbatasan Amerika. Nomor 6, kereta penobatan terakhir Prancis. Dari semua kereta kerajaan yang dibuat di Prancis, hanya satu yang masih bertahan hingga sekarang. Ini adalah kereta penobatan Raja Charles ke-1. Ini bukan sekedar kereta tua. Ini adalah simbol yang tersisa dari lebih dari 1.000 tahun tradisi raja-raja Prancis. Selama berabad-abad, setiap kali ada raja baru yang naik takhta, dia dibawa ke Katedral Reims dengan menaiki kereta penobatan khusus. Di sanalah diadakan upacara terpenting dari monarki Prancis. Namun ketika revolusi Prancis meletus pada tahun 1789, banyak simbol monarki yang dihancurkan, dibakar atau dirusak oleh para revolusioner, termasuk hampir semua kereta kerajaan Prancis. Karena itu, hanya satu kereta penobatan yang tersisa hingga saat ini, dan itulah yang digunakan oleh Raja Charles ke-X. Sekarang kereta itu dapat dilihat di galeri kereta di Istana Versailles, di mana kereta tersebut dijaga dengan hati-hati sebagai salah satu kendaraan bersejarah paling penting di Prancis. Kereta ini sangat besar, panjangnya hampir 6 hingga 6,5 meter dan tingginya sekitar 4 hingga 4,5 meter. Diperkirakan beratnya antara 4 hingga 5 ton. Hampir setiap bagian luarnya ditutupi dengan dekorasi emas dan patung perunggu. Hiasan-hiasan ini bukan sekedar dekorasi biasa. Setiap desain dibuat untuk menunjukkan bahwa Raja Prancis memiliki hak ilahi untuk memerintah. Pada masa itu, banyak orang percaya bahwa kekuasaan raja diberikan langsung oleh Tuhan. Jadi bahkan kereta kuda itu sendiri harus menunjukkan kekuasaan dan kemewahan. Saat masuk ke dalam, terlihat kain beludru merah tebal dengan bordir emas yang sangat detail. Kombinasi warna merah dan emas telah lama menjadi simbol keluarga kerajaan Prancis. Pada tahun 1825, Charles ke-10 menggunakan kereta ini untuk penobatannya. Dia adalah raja terakhir Prancis yang menjalani penobatan tradisional di Katedral Reims. Tapi ada masalah besar. Sementara dia mencoba mengembalikan kekuasaan lama para raja, pemikiran masyarakat justru berubah dengan cepat. Setelah revolusi Prancis, semakin banyak warga yang mendukung gagasan tentang kebebasan, hak yang setara, dan kekuasaan raja yang terbatas. Karena hal ini, dukungan terhadap sistem monarki lama pun perlahan-lahan melemah. Singkatnya, meskipun penobatan Charles ke-10 sangat mewah, banyak orang yang sudah tidak percaya lagi pada pesan yang ingin ia tunjukkan. Hanya 5 tahun kemudian, meletuslah revolusi Juli pada tahun 1830. Charles ke-10 terpaksa turun tahta dan diasingkan keluar dari Prancis. Bersamaan dengan itu, berakhirlah masa restorasi Bourbon. Tidak pernah lagi diadakan penobatan tradisional di Katedral Reims, dan tidak ada lagi Raja Prancis berikutnya yang menggunakan kereta penobatan seperti ini. Karena itu, kereta ini menjadi kenangan sunyi dari kesempatan terakhir ketika Prancis mencoba mengembalikan kekuasaan lama para rajanya. Hingga sekarang inilah satu-satunya kereta penobatan monarki Prancis yang masih bisa dilihat oleh publik. Ini bukan sekedar kereta yang indah. Ini adalah bagian penting dari sejarah yang mengingatkan kita betapa cepatnya kekuasaan sebuah kerajaan bisa berubah. Nomor 5, kereta perunggu Qin Shi Huang, Tiongkok. Pada tahun 1980, para arkeolog menemukan sesuatu di dekat makam Qin Shi Huang, kaisar pertama yang mempersatukan seluruh Tiongkok. Dia dikenal sebagai pemimpin yang memulai pembangunan tembok besar Tiongkok dan memiliki makam yang dijaga oleh ribuan prajurit terakota. Namun bukan hanya para prajurit yang ditemukan di sana, ada juga 2 kereta perunggu yang luar biasa yang terkubur di dalam tanah selama lebih dari 2.200 tahun. Ukurannya tidak sebesar aslinya. Ukuran mereka hanya sekitar setengah dari ukuran kereta asli. Tapi jangan berpikir bahwa ini hanyalah model sederhana. Faktanya, mereka adalah salah satu mahakarya teknik paling menakjubkan dari zaman kuno. Ketika ditemukan, hampir semua bagiannya hancur karena berat tanah yang menimpanya selama waktu yang sangat lama. Butuh bertahun-tahun bagi para ahli untuk merakit kembali kedua kereta itu. Kereta pertama disebut kereta tinggi, yaitu kereta terbuka dengan kanopi perunggu di atasnya. Dipercaya bahwa kereta ini digunakan sebagai kendaraan pengawal atau untuk inspeksi dan upacara kekaisaran. Kereta kedua disebut kereta nyaman. Desainnya lebih tertutup, memiliki atap, jendela yang bisa dibuka dan ditutup, serta memiliki kompartemen sendiri di dalamnya.
Banyak sejarawan percaya bahwa ini adalah model yang memang disiapkan khusus untuk kaisar. Namun yang paling mengagumkan adalah banyaknya bagian-bagian kecil yang membentuknya. Setiap kereta terdiri dari lebih dari 3.400 bagian perunggu yang terpisah. Termasuk di dalamnya as, roda, jari-jari, tali kekang, rantai, pin, dan berbagai dekorasi lainnya. Semua ini dibuat dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Bahkan, keempat kuda di setiap kereta pun memiliki penampilan yang berbeda. Wajah, tubuh, dan posisi mereka tidak sama. Mereka dibuat agar terlihat seperti kuda asli. Yang lebih mengagumkan lagi adalah tali kekang dari perunggu. Meskipun terbuat dari logam, tali itu bisa bergerak seperti kulit asli. Ada juga layar perunggu di jendela kereta kenyamanan. Ini memungkinkan udara masuk ke dalam sambil menghalangi pandangan langsung dari luar. Singkatnya, mereka sudah memiliki konsep privasi lebih dari 2000 tahun sebelum adanya kendaraan modern. Dua kereta perunggu ini tidak pernah digunakan untuk perjalanan sungguhan. Mereka hanya dibuat sebagai replika miniatur yang akan dikuburkan bersama kaisar. Orang Tionghoa kuno dulu percaya bahwa pemimpin mereka masih bisa menggunakan benda-benda ini di alam baka. Namun meskipun ini hanya sebuah model, para pembuatnya tidak berhemat. Alih-alih membuat desain yang sederhana, mereka meniru hampir setiap detail dari kereta kekaisaran yang asli. Karena itu, hingga sekarang para insinyur dan arkeolog masih mempelajari cara pembuatannya. Dua kereta perunggu milik Qin Shi Huang bukan hanya artefak yang berharga. Mereka juga merupakan salah satu bukti terbaik bahwa tingkat rekayasa, pengerjaan logam, dan keterampilan pertukangan di Tiongkok kuno sudah sangat tinggi, lebih dari 2.200 tahun yang lalu. Nomor 4, kereta kekaisaran Catherine yang Agung, Rusia. Pada masa Catherine yang Agung, kereta kerajaan tidak hanya digunakan untuk perjalanan. Kereta-kereta ini juga digunakan untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaan kekaisaran Rusia. Catherine memerintah dari tahun 1762 hingga 1796, dan dia ingin membuktikan bahwa Rusia mampu menyaingi kerajaan-kerajaan terkuat di Eropa. Beberapa kereta kuda miliknya masih bisa dilihat hingga sekarang di Armory Chamber di Kremlin, Moskow. Kereta-kereta itu sangat besar dan ditarik oleh 8 kuda. Badan kereta itu terbuat dari kayu, tetapi dilapisi dengan daun emas dan dihiasi dengan lukisan-lukisan indah serta dekorasi perunggu yang melambangkan kekuasaan Sang Maharani. Di dalamnya terdapat bordir emas pada beludru sutra dan berbagai dekorasi mewah lainnya. Namun kereta ini tidak hanya dibuat untuk terlihat indah. Setiap prosesi publik adalah cara Catherine untuk menunjukkan kepada rakyat kekuatan kepemimpinannya. Ini juga merupakan pesan diam-diam kepada negara lain bahwa Rusia telah menjadi sebuah kekaisaran yang kuat. Membuat kereta seperti ini juga bukanlah hal yang mudah. Rusia sangat luas dan jalanannya sering berlumpur, membeku, atau berlubang. Jadi selain harus indah, setiap kereta juga harus kuat dan tahan lama. Karena itu, para pembuat kereta Rusia menggabungkan teknik terbaik dari Eropa dengan bahan-bahan yang cocok untuk iklim Rusia. Hasilnya adalah kereta-kereta yang tidak hanya mewah, tetapi juga cukup kuat untuk perjalanan jauh. Hingga sekarang, kereta-kereta ini tetap menjadi simbol zaman. Pada saat itu, Catherine yang Agung menunjukkan kepada seluruh Eropa kekuatan Rusia yang semakin besar. Nomor 3, kereta kenegaraan, Lord Mayor, London. Ada sebuah kereta di London yang telah digunakan selama lebih dari 260 tahun. Inilah kereta kenegaraan Lord Mayor. Kereta ini dibuat pada tahun 1757 dan hingga sekarang masih digunakan setiap kali Lord Mayor's Show, yaitu acara seremonial tahunan untuk Lord Mayor baru London. Ini adalah salah satu kereta seremonial tertua di dunia yang masih digunakan secara rutin. Kereta ini berwarna merah dan emas, serta dipenuhi dengan ukiran dan simbol-simbol City of London. Meskipun terbuat dari kayu, perawatannya sangat baik, sehingga tetap terjaga dengan baik meskipun sudah berabad-abad berlalu. Tradisi ini dimulai sejak tahun 1215, ketika warga London diizinkan untuk memilih wali kota mereka sendiri. Sejak saat itu, parade Lord Mayor yang baru menjadi bagian dari upacara di kota. Kereta ini berhasil selamat dari peperangan, kebakaran, bahkan Perang Dunia Kedua. Berkat restorasi yang terus-menerus, kereta ini masih berfungsi hingga sekarang. Di zaman mobil dan pesawat, kereta ini tetap menjadi pengingat akan lebih dari 800 tahun sejarah London. Nomor 2, kereta balap Romawi Roma kuno. Jika Formula 1 adalah salah satu olahraga motor paling terkenal saat ini, maka kereta balap Romawi adalah padanannya di zaman Romawi kuno.
Kereta ini digunakan di Circus Maximus, arena balap terbesar di Roma kuno. Kereta ini ringan dan hanya memiliki 2 roda. Kereta ini ditarik oleh 2 hingga 4 kuda dan dibuat untuk kecepatan yang sangat tinggi. Karena itu, tabrakan dan kecelakaan parah sering terjadi. Ketika kereta terbalik, pengemudinya masih bisa terseret karena tali kuda melilit di tubuhnya. Namun, imbalan dari risiko itu adalah ketenaran dan kekayaan yang sangat besar. Salah satu kusir kereta paling terkenal adalah Gaius Apuleius Diocles, yang memenangkan lebih dari 1.000 balapan. Menurut para sejarawan, dia adalah salah satu atlet dengan penghasilan tertinggi di dunia kuno. Kereta balap Romawi menunjukkan bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, manusia sudah menyukai kecepatan, kompetisi, dan hiburan olahraga. Nomor 1, kereta negara Diamond Jubilee, Inggris Raya. Kereta negara Diamond Jubilee adalah kereta terbaru dalam koleksi kerajaan Inggris. Kereta ini dibuat pada tahun 2012 sebagai hadiah untuk Ratu Elizabeth II. Yang unik dari kereta ini, banyak bahan yang digunakan untuk membuatnya berasal dari tempat-tempat bersejarah penting di Inggris, termasuk Menara London, HMS Victory, dan bangunan serta monumen terkenal lainnya. Karena itu, kereta ini seperti museum berjalan. Tidak seperti Gold State Coach yang lama, kereta ini lebih modern. Kereta ini dilengkapi dengan suspensi hidrolik, pemanas, dan jendela elektrik, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman. Kereta ini digunakan oleh Raja Charles III setelah penobatannya pada tahun 2023. Diamond Jubilee Stagecoach menggabungkan teknologi modern dan lebih dari 1000 tahun sejarah Inggris. Jadi ini bukan sekedar kereta kerajaan biasa. Kereta ini juga merupakan simbol dari panjangnya sejarah monarki Inggris yang terus hidup hingga saat ini.